Hari ini panas banget ya. Hello, dengan Bang Review di sini. Jadi yang aku paling bikin penasaran sama si MacBook selain desainnya yang ikonik, berkarakter dan banyak ditiru oleh para kompetitornya, yaitu adalah operating systemnya ya, si macOS. Ceritanya jadi aku dari kecil tuh udah terbiasa pakai Windows ya. Dari zaman Zaman tahun 95 ya, Windows 95. Dan setelah ada kesempatan, ada duit tepatnya ya. Aku mencoba untuk berpaling dari Windows dan hijrah ke sini, MacBook Pro ya. Ya karena aku juga udah punya iPhone sama iPad juga ya, pengen ngerasain ekosistemnya secara sepenuhnya. Dan awalnya sih aku pakainya bukan MacBook Pro yang ini ya, aku pakai MacBook 12 inch yang dulu banget udah pernah aku videoin ya. Dulu aku beli second, layarnya rusak, terus aku coba ganti sendiri ya. Tobat aku ya, itu habis 7 juta untuk ganti layar sepanel-panelnya. Dan pada tahun 2019 akhir aku bikin unboxingnya si Doi ya, yang unboxing bojoku sih. Ya itu pertama kalinya aku punya MacBook seri Pro, harganya waktu itu aku beli 35 juta nggak salah ya, dan merupakan gadget paling mahal yang pernah aku beli. Dan tujuan utama punya MacBook Pro ya, apalagi kalau bukan buat ngedit video-video yang sedang kalian tonton ini ya. Jadi si MacBook Pro ini aku pakai buat kerja. Aku pakai software yang namanya Final Cut Pro ya, karena aku ya mendengar bahwa software tersebut sangat optimized, sangat smooth, sangat lancar daripada pakai Adobe Premiere di Windows. Ya katanya sih gitu ya, katanya si Ibro Kumar sama si Irwan Sobat HP ya, makanya aku tergoda dan aku coba untuk hijrah ke sini. Anyway, hijrahnya aku ke MacBook Pro 2019 ternyata menimbulkan rasa penyesalan. Berikut kisahnya. Jadi ini merupakan varian Intel Core i9 ya, RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB, grafiknya pakai Radeon Pro 560X. Oh ya, dan ini aku belinya yang garansi Inter ya, bukan yang keluaran iBox dan kawan-kawannya. Terus gimana kondisinya sekarang? Masih cukup mulus ya, bekas pemakaian wajar sih. Jadi kalau kalian perhatiin di bagian keyboard sama touchpadnya itu ada kayak sedikit cat yang rada pudar gitu ya, kalau dilihat dari sudut tertentu. Ya ini akibat keseringan dipencet dan dielus-elus ya, masih wajar menurutku. Kalau layar jujur selama 2 tahunan ini cuman terhitung jari aku bersihin ya, aku lap pakai lap sama pakai cairan pembersih. Setelah itu aku nggak pernah lagi karena aku rada takut layarnya jadi baret, amit-amit rusak ya, karena ya seperti pengalamanku dulu untuk ganti layarnya si MacBook Pro itu biayanya mahal dan harus ganti sepanel-panelnya ya. Nggak bisa cuma LCD-nya doang. Ya mungkin kalau mekaniknya super duper pro mungkin bisa ya, tapi itu ya rada mission impossible. Jadi aku bersihin layarnya ya cuman aku usap-usap pakai kuas ini ya, kuas buat bersihin lensa doang ya. Dan kalau kalian lihat sekarang ya layarnya kelihatan rada kucel ya. Habis itu kalau kalian lihat di atas keyboardnya sini ada strip panjang berwarna-warni, ini merupakan touch bar ya. Ini merupakan fitur yang mubazir, jarang banget aku pakai ya. Banyak orang yang bilang ini merupakan gimmick dan aku mengakuinya ya, karena fungsinya sendiri redundan ya. Ini ya fungsinya memberikan shortcut gitu ya. Shortcut untuk software-software yang supported sih. Tapi aku prefer untuk navigasi langsung pakai touchpadnya sama keyboardnya aja ya, untuk mengakses fungsi tertentu, karena ya menurutku malah lebih cepet ya. Daripada ngincengin touch barnya ini yang mana ya gitu. Mending pakai shortcut, pakai keyboard lebih instan menurutku ya. Dan ngomong-ngomong soal ini, keyboard, kayak gimana kondisi keyboardnya sekarang selama 2 tahunan pemakaian ini? Mungkin banyak yang kepo ya, apakah keyboardnya sudah mendelep dan tidak bisa dipencet-pencet pada beberapa key-nya? Jawabannya salah ya, keyboardnya masih like new ya, masih prima, masih enak banget buat dipakai ngetik. Karena ini merupakan butterfly keyboard yang udah rada disempurnain ya, bukan butterfly keyboard generasi pertama kayak yang ada di MacBook 12 inchku itu, yang sekarang kadang key-nya suka macet karena entah plastik di dalamnya udah rada longgar atau mungkin keselip kotoran yang bikin key-nya jadi stuck. Kalau di sini keyboardnya jauh lebih durable dan aku demen banget sama keyboardnya berkat jarak travelnya yang sangat ceper ya, buat ngetik cepet itu ngebut enak banget lah. Dan untuk penggunaannya ya, keyboardnya ini sering banget aku pakai buat ngetik script video-videoku ya. Aku ngetik scriptnya paling di aplikasi software Pages itu ya. Oh ya, dan mungkin ada yang kepo gimana sih flow kerjaku ketika nge-review suatu gadget, bikin video review. Jadi ya pertama aku kudu kencan dulu sama gadgetnya at least seminggu lah. Kalau kurang dari seminggu biasanya informasi yang gue dapetin kurang maksimal ya. Ya kencannya kudu lama biar lebih mengerti luar dalamnya.
kayak pacaran gitu ya. Habis itu untuk proses syuting gue bagi menjadi 2 tahap, yaitu syuting selfie kayak gini ya, syuting diriku sendiri, kemudian juga syuting gadgetnya ya, bikin b-rollnya itu. Dan pada saat syuting diriku sendiri, skrip yang udah aku ketik sebelumnya aku airdrop ke sini ya, ke iPhone-ku buat contekan ya. Di sini ada contekannya ya. Kenapa aku bikin contekan ya? Biar aku ngomongnya lebih terstruktur ya, terorganisir, tersistematis ya. Airdrop ya, airdrop bagi yang belum ngerti merupakan istilahnya apa ya, fitur transfer ya via kombinasi koneksi wifi sama bluetooth. Jadi airdrop itu eksklusif untuk device-device-nya Apple ya, iPhone, iPad, MacBook, dan merupakan bagian ekosistem yang seamless ya. Soal ekosistem mungkin nanti akan aku jelasin, perlu nggak? Habis itu semua file hasil rekaman video tadi aku transfer ke sini ya. Aku transfernya kudu pakai dongle pastinya, karena di sini tidak ada slot SD card-nya ya, nggak kayak MacBook Pro yang dulu. Ya, keputusan Apple untuk menghadirkan Thunderbolt doang itu merupakan keputusan yang rada greedy ya. Tapi kabar baiknya adalah pada MacBook Pro generasi tahun 2021 ini, kelengkapan portnya, ketersediaan portnya balik lagi jadi lebih komplit lah. Dan aku juga rada heran kenapa Apple memutuskan hal tersebut ya. Ini merupakan langkah yang unusual bagi Apple ya. Biasanya Apple mendikte para konsumennya untuk mengikuti apa yang mereka mau. Mungkin ya Apple dapat hidayah kali ya. Dan pada MacBook Pro generasi baru tersebut, touch bar-nya juga dihilangin ya. Karena mungkin mereka baru sadar bahwa touch bar tersebut ya fungsinya redundant tadi ya. Anyway, balik lagi ke proses produksi video ya. Jadi seluruh rekaman video tinggal aku potong-potong dan sambung-sambung melalui Final Cut Pro. Dilanjut dengan coloring dan terakhir di render ya. Jadi untuk video format 4K 30fps codingnya H264 better quality, durasinya mungkin sekitar 10 menitan. Doi ini membutuhkan waktu 30 menitan untuk merendernya ya. Jadi yang rendernya memang rada lama. Dan pada saat proses render, jangan dipakai buat ini itu yang lain-lain ya. Misal nonton video gitu, doi bakal patah-patah ya muter videonya ya. Kenapa gitu? Karena ya proses render membutuhkan banyak resource ya, sumber daya dari dapur pacunya. Nah, gimana experience-nya ketika ngedit di Final Cut Pro dengan kebutuhan video 4K 30fps tadi? Tentunya dengan banyak editan yang aku lakuin ya. Misalnya untuk video durasi 10 menitan lah. Jadi mostly prosesnya lancar ya, minim dut-dutan. Cuman setelah masuk tahap coloring, maka proses playback atau ketika videonya diputar terkadang agak patah-patah dikit. Namun masih dalam batas yang buatku ya kagak terlalu mengganggu lah. Dan ini tentu balik lagi ke kompleksitas videonya sendiri ya. Kalau videonya panjang, terus resolusinya gede, banyak efeknya, banyak ini itu segala macam, tentu makin lama ya makin rada lemot ya. Dan buat kebanyakan orang mungkin dapur pacunya doi udah lebih dari cukup, tapi ya karena penggunaanku termasuk rada intens, sangat intens malah ya, ngedit resolusi 4K sekalian coloring, maka dapur pacunya buatku pribadi aku pengennya sih rada kencangan dikit ya. Mungkin untuk MacBook Pro selanjutnya aku ya bakal pakai MacBook yang pakai chipset teranyar itu ya, si M1 Max atau M1 Pro. Aku juga bingung mau beli yang mana, duitnya belum ada. Nah, yang aku keluhin, jadi kalau untuk edit video pakai Final Cut Pro aku happy ya, karena prosesnya mostly smooth. Sedangkan kalau buat ngolah foto atau gambar pakai Adobe Photoshop atau Adobe Lightroom, prosesnya kadang rada sedikit duntutan, entah kenapa ya, padahal workload-nya belum terlalu banyak. Mungkin karena software-nya tidak se-optimize si Final Cut Pro ya. Final Cut Pro kan dikeluarin oleh Apple dan merupakan software eksklusif buat macOS, jadinya ya enteng ya. Dan aku rada sedih dengan kemampuan Adobe Photoshop sama Lightroom di sini yang tidak sesmooth yang aku kira, karena banyak orang yang bilang kalau multimedia pakai MacBook Pro maka akan sangat smooth. Ya relatif ya, multimedia apa dulu. Tapi walaupun begitu, untuk ngolah foto pakai Adobe Photoshop sama Lightroom tadi tentu masih sangat usable di sini ya. Habis itu gimana dengan sektor-sektor lainnya, touchpad-nya ya sama speaker-nya yang sangat memuaskan. Jadi ini touchpad-nya gede banget ya, touchpad segede gaban. Ini touchpad tergede yang pernah aku coba ya. Dan selama aku pakai Windows, laptop Windows belum ada touchpad yang bisa menyaingi presisinya dan kenyamanannya, kesmoothannya touchpad-nya si MacBook. Begitu pula speakernya yang jernih ya, dengan kadar bass yang berkualitas. Soal speaker, aku juga belum pernah nemuin speaker di laptop Windows dengan kualitas yang setara sama speakernya si MacBook Pro ini.
Habis itu baterai ya, jadi gimana kondisi battery health-nya selama pemakaian 2 tahunan ini. Kalau aku cek, battery health-nya sekarang di 82 atau 83%. Masih kategori good ya, tapi seingatku kagak sawet dulu tentunya. Jadi untuk usage buat browsing multi-tab di sambil ngetik, aku bisa dapetin ya mungkin sekitar 4-6 jaman lah. Kalau aku pakai buat ngedit video, paling ya cuma sekitar 2 jaman ya. Dan sesuai judul video ini, aku hijrah ke MacBook Pro dan menyesal. Menyesal kenapa nggak dari dulu. Clickbait banget ya, kalau nggak clickbait biasanya nggak mau ditonton videonya. Ya sebenarnya faktor utama yang bikin aku betah sama MacBook Pro adalah kehadiran Final Cut Pro tadi ya, software buat ngedit video. Habis itu apalagi kalau bukan karena ekosistemnya ya, dari aku bilang ekosistem. Jadi contoh ekosistem pertama AirDrop tadi ya, untuk transfer antar device Apple sangat mudah. Kemudian ada juga yang namanya apa sih, fitur ini copy paste ya. Jadi misal di iPhone kita ngopi suatu teks terus pengen di paste ke MacBook atau ke iPad ya, tinggal pencet paste aja. Jadi antar device seamless ya, nggak perlu ribet-ribet. Begitu pula pada ini ya, kegiatan browsing. Misal pada di iPhone aku sedang buka suatu website, pengen dilanjut browsingnya di sini ya, tinggal diklik aja, dilanjut aja via browser Safari-nya. Terus contoh lainnya mungkin pengen multi screen pakai iPad, bisa ya, multi screen antara MacBook dengan iPad, tapi aku nggak pernah pakai. Karena fitur kayak gini butuh koneksi internet yang rada kencang soalnya ya. Dan masih banyak lagi kepraktisan lainnya yang aku rasa nggak perlu ku jelasin di sini ya, ntar kepanjangan videonya, atau mungkin aku perlu bikin video terpisah tentang ekosistem Apple kali ya. Selain itu laptop ini juga hampir nggak pernah rewel ya. Experience-nya beda sama Windows yang kadang suka blue screen lah, kadang suka Control Alt Del kalau nge-freeze, kemudian update Windows-nya lama, dikit-dikit update, kena virus lah. Ya macam-macam lah. Ketika aku pakai Windows, experience-nya kadang suka aneh-aneh. Padahal Windows-nya juga ori ya. Dan semenjak aku pindah ke sini, jujur aku nggak minat untuk balik ke Windows lagi. Ya kalau untuk serius gaming, oke lah pakai Windows ya. Karena di Mac tahu sendiri lah, untuk gaming tidak ya. Nggak perlu aku jelasin ya. Ya sangat terbelakang untuk yang namanya urusan gaming ya. Gaming mending di Windows saja. Ya kalau kalian gimana? Prefer pakai Windows atau Mac OS? Silahkan dicurhatin aja via kolom komentar ya. Aku pengen baca ketikan kalian. Follow juga IG sama Twitter Bang Review. Kalau kalian terbantu sama videonya, silahkan di like aja ya. Syukur-syukur di subscribe. Gitu aja. Terima kasih. See you.